Oke, baik Ustadz Ferry, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi sebelumnya saya sempat menanyakan, Ustadz juga sempat memancing ya, masih ada ternyata tanda-tanda balik di sisi lain, usia 15 tahun itu mungkin sudah, memang kalau belum mimpi-mimpi dari usia 9 ya, usia 9 sampai 14 tahun itu belum mimpi, berarti di usia 15 itu mungkin dapat dikatakan mutlak ya, sudah balik berarti otomatis ya. Nah, jadi dari umur 9 tahun ya Ustadz, pertanyaan Betul. mungkin orang tua harus menjalin chemistry kepada anak-anaknya ya. Oke, nah untuk tanda balik selanjutnya bagaimana Ustadz, silakan. Tanda balik yang ketiga itu khusus untuk wanita. Oke. Wal haidu, datangnya haid, fil unsa bagi wanita, litis isinin. Di atas usia 9 tahun. 9 tahun. Jadi kalau jadi 3 tanda balik ini, dari sempurnanya umur 15 tahun, datangnya mimpi bagi laki dan wanita, atau haid di atas usia 9 tahun, ini mana duluan yang dapat? Oke. Ada yang haidnya umur 17 tahun. 17 tahun. Mungkin ya, bisa dia ada yang datang haidnya 17 tahun. Tapi kan dia ketemu dulu dengan umur 15 tahun yang 15 sempurna. tahun, iya. Berarti dia sudah Harus balik. Sudah balik seperti itu Ustadz. Atau misalkan tadi sebelum balik, ya sebelum usia 15, 12 tahun sudah datang haid, berarti dia sudah balik. Sebelum usia 15, usia 10 tahun sudah mimpi, dia sudah balik anak tersebut. Nah, makanya tadi yang kata Nando, harus chemistry orang tua dan anak itu untuk menyelidiki itu pada anak ya. Menyelidiki ya. Serem ini menyelidiki. Soalnya anak kan mungkin enggan ya cerita, enggan, malu ya seperti itu. Dia mimpi sesuatu yang istimewa misalkan gitu kan, terus dia bingung ini mimpi apa katanya. Coba kalau seandainya gurunya atau orang tuanya belum sempat menyampaikan itu, kan dia pendam sendiri mimpinya itu kan. Padahal itu harus disampaikan kepada anak tersebut. Itu mimpi basah namanya, mimpi istimewa, menandakan kamu telah dewasa nak. Implikasinya kamu sekarang sudah terbebani dengan beban-beban syariat. Kamu sudah wajib sholat, kamu sudah wajib berpuasa di bulan Ramadan ya. Yang jika kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Menarik sekali. Baik Ustadz, tadi ya sempat juga ingin bertanya mengenai edukasi yang harus ditanamkan orang tua kepada anaknya, supaya anak ini tahu nih, berani ngomong sama orang tuanya, makanya aku udah mimpi basah deh gitu kan. Nah, kalau Nando kemarin pas mimpi basah gimana kemarin? Aku pas mimpi basah kayaknya jatuh deh dari kasur. Dari kasur. Jadi nggak jadi ya? Jadi nggak jadi. Nah itu gimana Ustadz? Kalau nggak jadi? Ya tergantung. Kalau pipis udah berarti pipis basah ya. Diselidiki juga ya. Iya. Yang keluar itu apa nih? Iya. Nah, air mani atau keluar, pipis ya? Oke. Kan beda dia. Kalau dia terasa pas bangun kok kayak ada nikmat, dia kayak ada sesuatu yang istimewa, mimpinya itu terbayang-bayang. Mimpinya juga tentang hubungan laki-laki dan wanita. Terasa ada yang keluar, ya mungkin diperiksa celananya. Ada yang basah misalkan ya, dan itu nggak bau pesing. Nah, itu berarti sperma atau mani, maka harus mandi wajib. Nah, Ustadz, mengenai mungkin ini saran Ustadz kepada orang tua yang ada di luar sana, dan juga terkhusus buat penonton channel YouTube kita nih Ustadz. Trik-trik cara kita sebagai orang tua mengedukasi anak-anak, apakah dengan cara gimana ya cara kita untuk mengedukasi anak mengenai tanda balik ini ya? Tanda balik, dan juga mengenalkan anak-anak kamu ini mengenai apa ya? Mengenai orientasi gimana? Seksualnya, ya? Iya, orientasi seksual. Itu langkah pertama kita harus mengenalkan secara halus kan, nggak langsung monohok seperti itu kan. Nah, gimana sih Ustadz trik-trik yang mungkin bisa kita sampaikan supaya anak ini nggak malu nih pada saat menyampaikan bahwa mereka mimpi, sudah gitu ya, mimpi. Ya. Nah, gitu Ustadz. Balik lagi, ini sangat tergantung dekatan orang tua tersebut pada anak ya. Biasanya kalau orang tuanya sudah dekat dengan anaknya, mudah menyampaikannya ya. Kalau saya terus terang menyampaikan kepada anak itu ya tadi dengan bahasa-bahasa kiasan, tetapi yang tidak membingungkan dia. Nah, itu ya. Misalkan Nando, kalau kamu mimpi ya tidur di sebelahnya ada cewek ya, lalu kerasa ada pipis, begitu kan? Jadi sudah mengarah ke sana. Tidur dengan seorang wanita, cewek, itu aja. Jadi kita memang susah kita kalau terlalu ini juga nggak ngerti kan. Tapi biasanya insya Allah secara alamiah manusia itu kan dibekali dengan insting ya. Iya benar. Dibekali dengan insting. Sehingga dia bisa nyambung sendiri. Ini yang maksud Abi itu. Insya Allah. Tinggal kita kenalkan aja itu
ininya apa namanya? Istilahnya itu konsepnya ya, atau hal-hal dasarnya Oke, mengenai mimpi tersebut. Tadi seperti dia tidur di samping ada wanita, terasa pipis, ya kan? Nah, tidak usah terlalu detail ya. Nanti dia baik. juga bingung juga kan. Oke. Nah, tetapi tadi nanti akan dibantu insting yang dia miliki secara alamiah. Nah, itu sehingga oh ini yang dimaksud Abi. Nah, tetapi kan baik. ketika kita sudah membuka itu, setidaknya kan dia sudah ada bayangan. Oh, Benar, berarti benar. aku harus cerita nih. Benar, Oh iya Bi, semalam mimpi. Oh, Patan kayaknya pipis misalkan. Atau Nando kayaknya pipis nih Bi. Dah, mandi. Kita kasih tahu gimana cara mandinya nanti. Oke, baik. Berarti dengan cara yang secara langsung dengan cara kalimat-kalimat kiasan ya. Jangan langsung mendetail lah seperti itu ya. Bisa. Nanti dengan kiasan lah seperti itu Ustaz ya. Atau Ustaz, dibaca juga psikologi anaknya kan. Ada anak yang mungkin cerdas, Oke. menangkap udah dewasa dari umurnya dia tampak lebih dewasa. Misalkan ada anak yang umurnya memang mungkin masih 11 tahun, tapi dia sudah dewasa, sudah bisa menerima informasi-informasi yang sedikit apa namanya abstrak ya. Oke. Nah, sudah sampaikan saja nggak masalah. Baik. Nah, Ustadz Ferry, kita sudah panjang lebar membahas mengenai tanda-tanda Bali. Tadi sudah dijelaskan ya para penonton oleh Ustadz Ferry dari segi umur dan juga tanda-tandanya seperti apa. Nah, setelah tentunya ada lagi tahap selanjutnya setelah kita setelah seseorang anak sudah dikatakan balik, itu diwajibkan untuk mandi junub. Betul. Nah, Ustadz Ferry Atau bisa mandi dijelaskan. wajib ya? Mandi wajib kalau kita mungkin penonton tidak ngerti mandi junub, mandi wajib lah saya sebut. Nah, Ustadz Ferry mungkin bisa langsung dijelaskan mandi junub itu gimana sih cara mandinya, tata caranya? Mungkin bisa dijelaskan kepada para penonton. Silakan Ustadz. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertama kita jelaskan dulu apa itu mandi junub ya, atau mandi wajib ya. Iya. Terus kenapa seseorang itu jadi wajib untuk mandi ya? Mujibatul ghusli sita. Jadi ada 6 yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib atau wajib untuk mandi. Nah, ya. Yang pertama khurujul mani, keluarnya air mani atau sperma tadi. Nah, itu yang terdapat dalam mimpi tadi ya, tanda-tanda balik. Jadi ya. kalau Nando misalnya nih mimpi istimewa tadi ya, tapi baru gitu kan, baru mau ternyata dibangunin ya, ya nggak jadi, pas dicek nggak pipis misalkan gitu ya. Itu gimana tuh? Nah itu nggak usah mandi. Nggak usah Jadi mandi, penyebab mandinya itu bukan mimpinya, tetapi khurujul mani, keluar mandinya ya. Ya, keluar spermanya itu. Jadi keluar sperma itu mungkin di sini ada sahabat-sahabat yang milenial yang mendengar program ini, ingat ya, keluar sperma itu wajib mandi. Keluar sperma ini bisa dengan mimpi, bisa dengan berhubungan suami istri, ya, bisa dengan sengaja, nah ya, itu dia, atau tidak dengan sengaja, ya, misalkan menonton terangsang sampai keluar, atau mohon maaf dibantu untuk keluar, itu terlepas dari perbuatan tersebut haram. Intinya kalau dia mau sholat, kalau dia mau ibadah, dia harus mandi junub. Berarti sholatnya tetap sah ya Ustaz ya, meskipun dia mengeluarkan mengeluarkan air mani itu dengan cara yang haram seperti yang Ustaz katakan tadi. Iya, dia tetap wajib sholat, tetapi dia tidak diterima sholatnya kalau tidak mandi dulu. Jadi dia harus mandi dulu. Nah, berarti pertama khurujul mani, ingat, keluar sperma, keluar mani, sengaja tidak sengaja wajib mandi. Yang kedua, ilajul hasifa fil farji, ya, masuknya penis, mohon maaf ya, alat kelamin laki-laki ke vagina atau alat kelamin wanita atau berhubungan suami istri ya Ustaz. Nah, tetapi di sini cukup dengan bertemu saja atau masuk saja, tercelup saja, ya, itu sudah mewajibkan seseorang untuk mandi, baik laki-laki maupun wanitanya. Meskipun tidak keluar air mani. Meskipun tidak keluar mani, meskipun tidak selesai pertandingan, istilahnya itu. Ya. Ibarat baru mau memulai pertandingan ya, perperangan tadi, tapi sedang berjalan mungkin, ya, tahu ada tamu. Nah, bisa aja. Bisa jadi ya. Ngedor dengan takut kan, misalkan ada sesuatu yang darurat sifatnya, kan suka gedornya kuat-kuat, kaget kan. Berarti harus perhatikan waktu ya. Catatannya harus perhatikan waktu kalau mau bertanding. Nah, atau yang bertamu juga harus memperhatikan waktu ya. Itu juga benar. Nah, jadi ketika pas lagi sedang seru-serunya pertandingan, ada yang gedor pintu, nah ini kayaknya darurat ini. Langsung keluar. Padahal pertandingan belum selesai, artinya belum sampai orgasme, belum sampai keluarnya mani, baik laki-laki maupun wanitanya. Tapi
barangnya itu sudah bertemu. Oke, baik. Ini menyebabkan mereka berdua wajib mandi. Wajib mandi, waduh. Ya, oke, Ya. baik. Ya. Jadi Dosa pertama gua- tadi udah keluar mani, dan yang kedua udah kalaupun kelamin perempuan Bertemu, sama yang laki-lakinya udah bertemu saja tanpa keluar mani, wajib mandi. wajib mandi. Tadi kenapa Nando bilang waduh itu? Ya kayaknya pertandingan belum selesai. Oh gitu ya. Rugi, Ustaz. Karena nggak selesainya itu ya. Jadi waduh gitu ya. Iya, benar. Iya, tapi ya begitulah ya. Oke. Jadi walaupun tidak sampai dengan keluar sperma, harus diketahui oleh Bapak Ibu ya, dia wajib untuk mandi. Baik, itu yang kedua, Ustaz. Ada nggak yang ketiga? Yang Oh, ketiga ada nggak sih ya? wal haidu. Haid. Haid ya. Nah, Oke. Untuk adik-adik yang haid ya, harus mandi setelah dari suci haidnya. Wanifas, setelah nifas ya, maksudnya apa, setelah melahirkan ya, nifas, dan wal wiladatu, wanita yang melahirkan. Oh, harus Nah, mandi mandi. juga ya? Mm-mm. Oh, oke. Jadi ada orang yang melahirkan tanpa nifas ya, tapi karena dia melahirkan, dia wajib untuk mandi. Oke. Ya, jadi keluar mani, terus juga bertemunya dua kelamin, yang ketiga Haid. haid, yang keempat adalah nifas, Baik. yang kelima tadi melahirkan. Melahirkan ya. Ini Oke. adalah apa namanya? Hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang harus membuat kita mandi junub lah. Betul. Seperti itu ya, Ustaz, ada ya. satu lagi mewajibkan seseorang untuk mandi, tapi istimewa nih, wal mautu, mati. Orang iya. mati itu wajib Dimandikan mandi, ya, iya benar. Tapi tidak bisa mandi sendiri dia. Dimandiin Harus ada yang ya. memandikannya. Mhm. Nah, jadi tadi melahirkan ya. Melahirkan itu baik dengan nifas ataupun tidak dengan nifas. Ya, seperti Fatimah ketika melahirkan Ali. Ya, maaf, Fatimah ketika melahirkan Hasan dan Aisyah. Husain. Oke, Hasan Dan Husain itu nifasnya sekejap. Ya, keluar Oke. darah setelah melahirkannya sekejap. Artinya siapapun yang setelah melahirkan kalau tidak disertai dengan darah nifas, dia tetap wajib mandi. Mandi. Nifas Oke. juga, nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Oke. Kenapa orang yang melahirkan itu dia harus mandi? Karena ulama menerangkan manusia ini kan dari sperma. Ya. Nah, manusia ini tercipta dari sperma tadi. Nah, berarti ketika melahirkan sama saja wanita tersebut mengeluarkan Sperma. Oke. dari rahimnya. baik. Itu yang menyebabkan akhirnya walaupun dia tidak nifas, tidak keluar darah melahirkan, tetap harus mandi. Mandi, baik. Jadi Jadi ada yang terakhir adalah wal mautu, kematian. Kematian, Orang ya. yang mati juga wajib mandi sebelum dikuburkan. Nah, yang menarik adalah ini, Mas Nando. Bertemunya dua alat kelamin tadi ya. Ilajul hasifa fil farji. Masuknya kelamin laki-laki, tercelupnya ke dalam vagina. Misalkan ya. Ini juga sebagai keterangan tambahannya berlaku kepada, terlepas dari ini adalah perkara yang haram, yang salah ya. Benar. Laki-laki homoseksual. Oke, sesama Ya, jenis ya. sesama Ustaz, ya? jenis ya. Wah, ini menarik ini. Ketika laki-laki homoseksual ya memasukkan alat kelaminnya ke dubur laki-laki ya, mereka melakukan aktivitas homoseksualnya, itu juga wajib mandi. Wajib mandi ya, Wajib Ustaz, mandi. ya? Termasuk juga, mohon maaf ya, terlupa tadi, ketika si laki-laki mendatangi seorang wanita juga melalui dubur. Nauzubillah ya. Terlepas dari ini haram, mungkin ada mungkin di zaman dulu ada yang mempraktikkan ini. Ketika laki-laki mendatangi istri melalui duburnya, Menurut duburnya. itu pun wajib mandi keduanya. Ya. Oke. Termasuk juga ketika seorang laki-laki melakukan hal tersebut ke hewan. Ya, ternyata nauzubillah ada ya. Beberapa bulan lalu ada ya di daerah Sumatera Selatan ini yang melakukan itu, nauzubillah min dzalik. Ya, artinya itu juga wajib mandi dia. Nah, bagaimana kalau saat ini kan kita tahu semakin berkembangnya zaman, terciptalah alat-alat kontrasepsi, alat-alat bantu ya, Alat bantu seksual. alat bantu seksual Iya, seperti itu ya. Termasuk alat bantu seksual Nah. kalau itu digunakan oleh wanita. Nah itu Ustaz, gimana? Di kelaminnya, maka wanita tersebut wajib mandi. Hanya wanitanya, alat bantu tidak wajib mandi. Siapa yang mau mandiin Ustaz? Nah, baik, Ya, menarik. jadi yang menggunakan itu dia wajib mandi, baik orgasme maupun tidak. Oke, baik. Jadi yang perlu digarisbawahi ya, yang tadi menarik nih, Ya. laki-laki yang homoseksual Homoseksual. dan juga penyuka sesama jenis lah.
itu meskipun mereka berhubungan melalui dubur juga Ustaz ya, itu Nauzubillah. sudah diwajibkan mandi junub. Nah, Jadi kalau tadi- misalkan ya, ada yang homoseksual kan dia sholat, iya, ada aja yang sholat kan. ada Ustaz, ada. Nah, siapa orangnya? Nah, jadi sholat misalkan. Nah, hati-hati dia tidak diterima sholatnya. Bisa jadi dia sholat itu kan beribadah bagi dia, menambah pahalanya. Tapi kalau dia tidak mandi wajib, Mandi wajib. mungkin dia pikir mandi wajib itu kalau dia melakukannya hanya dengan wanita kan? Wanita ya. Saya boleh kan dengan laki-laki. Oh salah ya. Ketika memasukkan kelamin kepada dubur laki-laki juga dalam aktivitas homoseksual tersebut juga wajib kan kedua-duanya mandi wajib. Oke, nah baik, Ustadz Ferry, kan faktor salah satu hal yang harus membuat kita itu mandi wajib tadi yang pertama ya saya garis bawahi ketika keluar khurujul mani ya. Nah, kan kita sempat berbincang juga Ustadz Ferry bahwa ada 3 jenis ya, ada mani, mazi, sama madi. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada para penonton perbedaan 3 ini Ustadz. Mungkin sekaligus menutup ya perjumpaan kita di Ustadz menjawab. Kita belum cara mandi wajibnya nih. Iya, itu mungkin di edisi kedua nanti. Oh, Ustadz. oke. Nanti Iya. buat teman-teman para penonton, pokoknya tetap ikuti terus Channel channel kita ini YouTube ya. kita. Bagaimana ya cara mandi junub? Sengaja kita skip ya sampai batas ini karena durasi. Nah, mungkin Ustadz sekalian penutup nih. Oke. Perbedaan mani, mazi dan juga madi. Silakan Ustadz Ferry. Jadi perbedaan antara mani, mazi dan madi ini ada beberapa hal. Yang pertama dari sisi hukumnya, Baik. ya implikasinya. Kalau keluar mani maka wajib mandi. Nah, itu yang pertama. Kalau keluar mazi dan madi itu tidak wajib mandi. Oke. Apa itu madi atau mazi dan mani? Kalau madi adalah air yang kental yang keluar itu mengiringi air seni. Air seni ya. Setelah kita kencing itu keluar yang agak kental. Iya. Mungkin karena dingin, ya. Mungkin karena dingin atau faktor cuaca. Itu biasanya keluar juga agak kental. Oh, yang bening ya Ustadz ya? Agak bening ya. Oke, agak bening. Itu tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi ya? Walaupun kok air kencing kok kental lah. Iya. Itu tidak wajib mandi. Kalau itu keluar terus, aduh repot ya. Repot Mandi itu terus sudah. berarti. Tidak wajib mandi. Tetapi dia najis. Ya, dia najis. Harus dibersihkan ya? Harus dibersihkan. Oke. Yang kedua adalah mazi. Mazi ini adalah sama cairan yang kental, tetapi dikarenakan terangsang. Oh. Nah, jadi terlalu terangsang, Iya. sehingga dia keluar mazinya. Itu sama nggak Beda. jenisnya kayak madi? Sama bentuknya, Sama agak bentuknya. kental ya. Oh, Nah, bening juga ya tapi Ustadz? biasanya lebih banyak. Oh iya. Nah, Oke. tapi bedanya dengan mani apa? Kalau mani keluarnya dia seperti pistol air, cerot, muncrat ya. Kalau mazi dia meleleh. Oke. Dan yang kedua, kalau mani setelah keluarnya disertai rasa nikmat. Beda kalau mazi tidak. Itu Kalau bedanya. mazi tidak. Nah, jadi kalau kita Oke. ngerasa gairah seksualnya berkurang, ya, ada yang keluarnya itu tidak dibarengi rasa nikmat dan meleleh, berarti itu sekedar mazi. Dia tidak wajib mandi, tetapi mazi itu najis. Najis ya. Beda wajib dengan bersihkan. mani. Air mani justru suci. Oke. Tapi wajib mandi. Tapi wajib mandi. Artinya apa? Seumpama nih, ya, pakaian kita ada air spermanya, pakaian ini masih bisa dipakai sholat. Kok masih bisa Ustadz? Karena suci. Karena air mani itu suci. Beda dengan mazi. Mazi tadi najis. Najis ya. Kalau air sperma ini suci. Tahu nggak kenapa sperma dan mani ini suci? Apa Ustadz itu? Ya ada hadisnya dari Rasulullah oke. SAW ya, bahwasanya air mani itu suci. Karena kalau seandainya air mani itu najis, maka tubuh kita ini Najis semua ya Ustadz ya. Oke. Nah, Baik. tubuh kita semua najis. Wah, saya baru tahu ini Ustadz. Iya, karena kita berasal dari Mani. air mani. Masya Allah ini. Tapi kalau mazi dia najis ya, nggak bisa dipakai sholat. Celana yang terkena mazi atau madi. Oke, kalau keluar cukup bersihkan, tidak perlu mandi wajib. Tidak Kalau perlu mazi mandi sama madi ya. Kalau mandi Betul, tadi betul. perlu mandi wajib, Mbak. Itu pernah ditanyakan oleh sahabat ya, yang juga oke. sepupu Rasulullah dan juga mantu Rasulullah ya, Imam Ali karramallahu wajhah. Ini rojulun maza, saya ini laki-laki yang selalu keluar mazi, saking cantiknya anak Rasulullah yang bernama Fatimah. Oke. Ya, jadi
Ada ulama mengatakan itu saking cantiknya Fatimah, suaminya nggak bisa ngeliat dia. Kalau ngeliat dia terangsang. Nah itu maksudnya manusiawinya ya, Iya, iya. saking cantiknya. Nah dia minta tolong ada orang lain karena dia malu, itu mertuanya sendiri. Rasulullah tanyakan sama orang tentang Mazi Oke. ini. Kata Rasulullah, dia najis, tetapi cukup dibersihkan, tidak harus mandi, cukup dengan berwudu. Cukup dengan berwudu ya. Ya. Baik. Masya Allah. Kategori hadas kecil. Baik, nah baik Ustadz Ferry, tentunya masih banyak yang perlu kita ketahui ya. Kita belum masuk ke tata cara mandi junub nih, tapi Betul. ini juga masih belum cukup sebenarnya Ustadz. Tapi kita sudah di penghujung segmen, Siap. sayang sekali. Nanti di part kedua ya. Iya benar, masih banyak padahal yang mau saya tanyakan Ustadz ini, yang masih harus kita edukasi juga kepada masyarakat. Ini penting, Mungkin yang belum seringan, tahu. sederhana, tapi ini sangat penting. Benar sekali. Nah, baik para penonton, Ustadz menjawab. Tentunya buat kalian yang pengen bertanya, mungkin boleh langsung di kolom komentar kita. Nanti Ustadz pertanyaannya akan kita kumpulkan dan Ustadz Ferry bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan. Akan kita list juga pertanyaan-pertanyaan dari para penonton mengenai, ya intinya mengenai hal-hal yang mungkin teman-teman segan menanyakannya kepada ini. Mungkin bisa langsung tanyakan ke kita mengenai fikih-fikih di dalam Islam ya Ustadz Ferry ya. Insya Allah. Dan akhir kata saya Fernando Teresa. Saya Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.